Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan bersama channel kami Aron Misteri. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Kami ucapkan untuk kawan-kawan minal aizin wal faizin dari tim kami Aron Misteri. Mohon maaf lahir dan batin jika kami punya salah dalam perkataan atau pembuatan video yang kami buat. Kali ini kami akan membahas misteri Python di tahun 2003 yang menghilangkan nyawa 51 siswa terbakar di dalam kobaran api. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini menarik bagi kalian. Peristiwa tragis yang menimpa seluruh penumpang bus dari SMK Yapemda 2 Sleman terjadi di kawasan Banyu Glugur, Situbondo. Di malam hari, dikabarkan seluruh penumpang yang ada di dalam bus kecuali kernet dan supir tewas terbakar. Diketahui saat itu mereka dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta. Setelah melakukan study tour dan wisata ke Bali, 51 siswa dan 2 guru serta pemandu wisata itu justru pulang dalam kondisi tak bernyawa. Tragedi ini terbit peraturan pintu darurat dan pecahan kaca di bus. Saat itu tidak ada alat pemecah kaca di dalam bus, sehingga korban tewas terbakar setelah tidak berhasil membuka pintu. Standar keamanan mulai ditingkatkan untuk menghindari kejadian serupa. Hampir 2 dekade tragis Python akhir-akhir ini ramai dibincangkan. Tragedi Python 2003 kronologinya. 19 tahun silam, seluruh siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pembina Generasi Muda Yapemda 1 Sleman melakukan karya wisata atau study tour mereka ke Bali. Pada hari Rabu tanggal 9 bulan 10 tahun 2003, dengan suasana gembira mereka hendak pulang ke kota asal mereka, Sleman, Yogyakarta. Saat itu mereka penumpang 3 bus transportasi yang melaju beriringan tak lama usai azan Isya berkumandang. Namun takdir berkata lain, ternyata bus nomor 2 yang tak disangka-sangka mengalami kecelakaan tragis. Bermula saat masuk daerah Banyu Glugur, Python, sebuah truk kontainer dari arah berlawanan pindah ke jalur karena ingin menyalip. Minimnya penerangan jalan membuat truk kontainer menabrak bus nomor 2. Tidak sampai menghindar, tak sampai di situ, bagian belakang bus ada sebuah truk tronton yang langsung menghantam akibat mendadak berhenti di depan. Tangki solar dari truk kontainer mengalami pembocoran sehingga hal ini bermula adanya percikan api sampai membakar bus. Banyak barang bawaan yang sudah terbakar dalam bus membuat api semakin besar. Saat itu penumpang bus mencoba membuka pintu belakang, namun karena truk tronton menghantam sehingga sulit untuk dibuka. Beberapa warga sempat yang melihat kejadian tersebut ikut mencoba membuka pintu bus bagian belakang. Bahkan mereka mencoba melempar batu dengan harapan kaca bus bisa pecah sehingga para penumpang dapat keluar. Namun saat itu para siswa tidak berani melompat keluar meskipun kaca bus sudah pecah. Selain karena posisi tinggi, kebakaran api yang sangat besar membuat sulit untuk evakuasi. Warga setempat tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendengar teriakan minta tolong dari penumpang bus yang sangat menyayat hati. Tidak lama kemudian terjadi ledakan kecil yang membuat warga mundur untuk menyelamatkan diri. Bersama kobaran api membuat suasana teriakan siswa SMK Yapemda 1 Kian Sleman melemah dan menghilang. Para siswa itu bersama dengan guru mereka tewas mengenaskan, terbakar dalam kobaran api di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python. Karena lokasi itu, tragedi mengenaskan dinamakan tragedi Python 2003. Setelah peristiwa mengenaskan itu, beberapa warung di sekitar tempat kecelakaan memilih untuk menutup usahanya. Alasannya karena masih terbawa perasaan
sedih, takut, ngeri, dan lain sebagainya. Konon, penjaga sekolah sempat menemukan kejadian mistis. Dia mengaku kerap didatangi sosok arwah gentayangan. Saat berkeliling sekolah di malam hari, tepatnya di ruang kelas gue, ia melihat para siswa dan guru sedang belajar mengajar dan juga risuh dengan suasana. Tapi ia begitu terkejut tampaknya para murid dan guru dengan wajah dengan tubuh gosong seperti terhangus terbakar kobaran api. Di lokasi kejadian juga terdapat cerita mistis yang dialami oleh pengendara. Beberapa pengendara yang lewat di malam hari kerap dihantui dengan penampakan sebuah bus yang berhenti di pinggir jalan. Bagian dalam bus terlihat tenang, akan tetapi para siswa dengan tubuh gosong melihat ke arah pengendara dengan tatapan kosong. Ada sosok misterius yang membuat terjadinya kecelakaan naas itu. Sosok hitam besar mengikuti bus tersebut dari asal kotanya. Saat di Bali, sosok itu mengikuti. Kemudian, saat bus hendak pulang, sosok hitam itu kembali mengikuti bus nomor 2. Menurut akun tersebut, sosok hitam ini membuat seolah-olah bus nomor 2 tidak terlihat oleh pengendara lain. Maka dari itu, truk kontainer berani menyalip lajur kanan karena tidak melihat adanya kendaraan dari arah berlawanan. Padahal saat itu bus nomor 2 tengah melaju. Di luar cerita mistis, memang jalan itu di kawasan Paiton dan Probolinggo terkenal dengan jalur tengkorak karena postur jalan yang bergelombang, tikungan, dan tajam, serta kondisi samping jalan ditumbuhi ilalang dan tanaman liar. Setelah kejadian kecelakaan, bangkai bus nomor 2 itu langsung diangkut sehingga dijadikan monumen kecelakaan. Hingga tahun 2008, bus tersebut disingkirkan. Saat itulah berbagai cerita mistis kerap menghantui daerah tersebut perlahan hilang. Bus dikendalikan sopir cadangan. Pria bernama Budi yang saat kejadian mengemudikan bus ternyata hanyalah supir cadangan. Supir yang sebenarnya adalah Armando. Sempat beredar bahwa mereka melarikan diri setelah kejadian tersebut. Namun dari pihak perusahaan otobus menyangkal bahwa supirnya melarikan diri, justru ikut membantu mengeluarkan penumpang. Kesaksian keluarga. Tragedi Paiton kembali viral pada tahun 2022. Ada salah satu saudara kembar yang satu berada di bus lain, dan yang satunya berada di dalam bus tragedi Paiton tersebut. Ia berharap bahwa memutar waktu agar kejadian naas tersebut tak terjadi. Andai waktu bisa diputar, ingin selamanya bersama, ungkapan keluarga korban. Selain itu, orang tua yang kehilangan sang putri juga menceritakan bagaimana mobil ambulan datang dengan foto wajah korban di depan mobil untuk mendanai jenazah. Jenazah satu mobil ambulan jadi yang jemput di lapangan sekolah. Iya, mobil ambulan itu sudah ditempelin foto. Jadi suruh nitik menandai sendiri-sendiri, ujar kata orang tua korban.